tahu nggak ya, ini jenis daun apa? Bagi kaum milenial sepertinya hanya tahu beluntas sebagai tanaman pagar. Tapi tanaman Flussia indica ini sebetulnya banyak dikonsumsi sebagai lalapan loh. Di Jawa Barat atau Madura dikenal dengan nama baluntas atau baruntas. Sedang di Makassar disebut lamuntasa dan lenabu di wilayah timur. Tapi saat Anda berkunjung ke negara Tiongkok, sebut nama luanyi, maka tanaman obat ini pasti akan langsung disajikan untuk Anda. Nah, masyarakat tanah air hanya mengenal beluntas sebagai lalapan atau tanaman pagar. Tapi sebetulnya daun berukuran kecil dengan tekstur daun berbulu dan bergerigi di bagian pinggirnya ini juga bisa loh dimanfaatkan sebagai tanaman obat peredam berbagai penyakit. Wah, bener nggak ya? Kira-kira apa ya manfaatnya? Simak fakta mitosnya bersama ahli farmakologi Dr. Wawai Muli berikut ini. Badan pegal dan capek karena pekerjaan tak kunjung usai. Ayo hati-hati, persendian bisa terasa pegal dan linu karena kurangnya peregangan. Gejala pegal linu memang biasanya banyak dikeluhkan oleh Anda para manula. Tapi bukan berarti kita yang masih muda tak akan mengalaminya. Untuk menghilangkan rasa pegal dan ngilu di tubuh, minyak urut atau koyo adalah media pengobatan paling mudah didapatkan. Nah, obat alami untuk mengobati pegal linu, daun beluntas juga bisa loh. Fakta atau mitos ya? Itu fakta. Hal ini bisa dijelaskan karena di dalam daun beluntas terdapat banyak berbagai kandungan zat aktif seperti saponin, flavonoid, dan tanin yang semua itu berefek sebagai analgetik atau mengurangi nyeri. Tetapi perlu diingat bahwa bila pegal linunya berkelanjutan, kita harus mencari penyebab pegal linu tersebut. Apakah dari otot, dari tulang, atau dari persendian. Sehingga kita bisa mengatasi dengan secara spesifik. Badan keringetan karena aktivitas seharian, itu wajar. Nah, agar tubuh kembali segar dan terbebas dari keringat dan bau tubuh menyengat, Anda bisa mandi menggunakan sabun yang sesuai dengan kondisi kulit Anda. Tapi bagaimana ya kalau mandi tak juga menghilangkan bau badan yang bikin Anda dan area sekitar tak nyaman? Wah, mungkin Anda perlu trik khusus agar aroma tubuh tetap membuat penampilan Anda rapih dan menawan. Nah, caranya mengkonsumsi daun beluntas yang kabarnya bisa menghilangkan bau badan. Wah, fakta atau mitos tuh ya? Yang ini fakta. Hal ini bisa dijelaskan karena di dalam daun beluntas terdapat efek anti-infeksi di mana bakteri yang terdapat pada keringat yang berlebihan dapat mencetuskan bau badan. Sehingga bau badan dapat dikurangi dengan meminum secara teratur daun beluntas. Tetapi hal yang harus diingat bahwa kita tetap harus menjaga kebersihan tubuh kita untuk mengurangi keringat yang berlebihan. Wanita memang tergolong makhluk paling unik karena memiliki periode tertentu yang menandakan bentuk kesuburan kaum Hawa. Nah, selain datang bulan yang kadang membuat tak nyaman, keputihan adalah masalah kewanitaan yang juga banyak dikeluhkan. Selain daun sirih, cara alami yang bisa menghilangkan keputihan adalah dengan menggunakan daun beluntas. Hey, tapi jangan asal dicoba dulu. Kita tanya dulu Dr. Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Yang ini adalah mitos. Mengapa demikian? Kita harus tahu bahwa ada berbagai penyebab keputihan. Misalnya gangguan hormonal, apakah itu infeksi, bisa bakteri atau parasit, atau bahkan amuba, atau bisa suatu keadaan yang berat seperti adanya suatu keganasan. Sehingga keputihan tidak dianjurkan untuk melakukan pengobatan sendiri. Kita harus mencari penyebab yang jelas apa yang menjadi penyebab keputihan tersebut untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Apapun yang berlebihan memang selalu tak baik untuk dilakukan, apalagi kalau menyangkut kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi daun beluntas yang bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan ginjal. Fakta atau mitos? Yang ini mitos. Daun beluntas sudah digunakan bertahun-tahun oleh nenek moyang kita, baik itu sebagai anti nyeri, sebagai obat untuk pencernaan, dan lain sebagainya. Selama kita gunakan dengan dosis yang cukup, tidak berlebihan, dan tidak jangka waktu lama, daun beluntas cukup aman.
Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan daun beluntas ataupun obat herbal lain bersama dengan obat kimia, karena itu justru akan menyebabkan gangguan pada ginjal, terutama bila penggunaan pada jangka panjang. Fakta mitos selanjutnya, selain berbahaya bagi kesehatan ginjal, daun beluntas bisa menyebabkan kerusakan hati. Wah, bahaya nih! Karena bukan sekedar sakit layaknya sedang patah hati. Kerusakan hati bahkan bisa mengakibatkan kematian. Wow, fakta atau mitos? Yang ini fakta. Perlu diketahui bahwa di dalam daun beluntas terdapat berbagai macam zat aktif yang bersifat sebagai antioksidan. Perlu diketahui bahwa radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Hal ini bisa diatasi dengan berbagai zat antioksidan, baik yang eksogen maupun yang endogen. Endogen dalam hal ini zat antioksidan yang terdapat di dalam tubuh. Eksogen dalam hal ini adalah antioksidan yang disuplai dari luar, misalnya dengan pemberian daun beluntas. Pemirsa, ada kalanya kenyamanan saat berbicara dengan rekan atau pasangan yang penting bukan hanya sekedar topiknya saja yang menarik, tapi bau aroma dari mulut yang kadang bisa membuat lawan bicara nyaman untuk bercengkrama atau pergi karena enggan bersama Anda. Banyak sebab mengapa bau mulut bisa mengganggu. Selain kebiasaan mengkonsumsi makanan beraroma tajam, bau mulut bisa disebabkan oleh kesehatan gigi dan mulut atau pencernaan. Lalu benarkah daun beluntas bisa menjadi solusi tepat menghilangkan bau mulut tak sedap? Fakta atau mitos? Yang ini fakta. Hal ini bisa dijelaskan, banyak penelitian yang membuktikan bahwa campuran antara daun beluntas dengan daun mint yang dicampur dalam obat kumur dan bila dikumur secara teratur dapat mengobati karies pada gigi yang sering menjadi penyebab bau mulut. Karena sifat daun beluntas tersebut bersifat anti infeksi atau bakteri yang biasanya menjadi penyebab bau mulut tersebut. Nah, fakta mitos selanjutnya, daun beluntas bisa mengatasi masalah pencernaan. Apa ya jawaban Dokter Muli? Ini juga fakta. Banyak penelitian, baik pada hewan coba maupun penelitian pada laboratorium, yang menunjukkan bahwa sifat farmakologi dari daun beluntas dapat menurunkan keasaman lambung, dalam hal ini menurunkan keasaman dari lambung melalui hambatannya terhadap produksi asam di lambung. Ini dapat mengurangi rasa mual, muntah, atau nyeri pada ulu hati yang terjadi oleh karena peningkatan asam di daerah lambung. Pemirsa, TB atau tuberkulosis adalah penyakit yang dapat menyebar karena terpapar virus Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru. Sebagai negara tropis, angka kematian akibat penyakit ini cukup tinggi di Indonesia. Nah, selain menyerang paru, TB kelenjar adalah salah satu yang cukup mematikan. Fakta atau mitos bila daun beluntas bisa mengobati penyakit TB kelenjar? Itu mitos. Penyakit TBC kelenjar adalah penyakit TBC yang sifatnya serius. Seseorang yang didiagnosis menderita TBC kelenjar harus diobati dengan obat-obat anti tuberkulosis, paling tidak 3 macam obat selama minimum 6 bulan. Dan harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh dokter. Tidak boleh dilakukan pengobatan dengan pengobatan herbal ataupun pengobatan sendiri. Pemirsa, apa yang Anda anggap tepat belum tentu benar faktanya. Untuk itu, sebelum Anda mengkonsumsi daun beluntas, simak tipsnya berikut ini. Berikut adalah tips bagaimana kita mengkonsumsi daun beluntas secara sehat. Daun beluntas dapat dikonsumsi dengan cara merebus 2, 3, sampai 10 lembar daun beluntas di dalam lebih kurang 1 liter air. Kemudian setelah direbus lebih kurang 1 jam, kemudian disisakan airnya menjadi sekitar setengahnya dan itu bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Cara lain dalam mengkonsumsi daun beluntas, kita bisa menggunakannya sebagai obat kumur, terutama untuk meredakan bau mulut. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal mengkonsumsi daun beluntas adalah hindari penggunaannya bersama dengan obat-obat dokter, karena tentu bisa menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan.